Bunda, hasil endoskopi aku itu radang lambung. Aku udah konsumsi obat tapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Di sini aku bakal sharing. Jadi penyembuhan kita itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Kemudian badan aku itu kurus terus, Bun. Gimana caranya? Padahal udah makan. Aduh, tiap hari aku stres karena berat badan aku nggak naik-naik. Di video kali ini aku bakal sharing lagi. Kemudian gimana sih kita puasanya agar lancar? Aku tuh gastritis, Bun, ada radang. Apakah kita boleh puasa? Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu ke subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan teman-teman yang sudah bisa menjalankan ibadah puasa, semoga lancar semuanya dan sehat. Dijauhkan dari segala macam sensasi, terutama asam lambung, gastritis, ataupun anxiety-nya. Kita harus melakukan hal yang positif. Dan yang paling utama adalah kita pada saat sahur itu wajib banget memperhatikan menu-menu yang kita konsumsi. Begitu juga pada saat berbuka puasa. Kemarin tuh banyak sekali yang ngadu, Bunda, aku itu puasa seharian aman-aman aja, bisa aktivitas. Tapi kenapa pada saat buka puasa banyak banget sensasinya? Itu udah aku share ya videonya, bisa dinonton, udah aku share kemarin. Kemudian hari ini aku live juga masih banyak sekali yang laporan terkait radang lambung. Bunda, hasil endoskopi aku itu radang lambung. Aku udah konsumsi obat-obatan tapi kok nggak ada perubahan, malahan makin banyak sensasinya. Kebetulan teman-teman, aku juga pejuang gastritis. Hasil endoskopi aku adalah radang ya, ataupun gastritis. Kategori aku tuh sedang. Sensasi yang aku alami pada saat itu adalah banyak sekali, 1001 sensasi. Yang paling menakutkan menurut aku adalah begah, sendawa, dan ngap-ngapan sesak. Nafas pendek, cepat capek. Jangankan kita jalan beberapa langkah, ngobrol aja capek, ngunyah makan aja capek. Itu adalah sensasi gastritis. Jadi gastritis dan juga GERD itu berbeda ya. Kalau GERD ini menurut aku sensasinya itu adalah dia nggak selalu ada, tapi kalau misalnya udah kambuh itu banyak sekali sensasinya, panas karena reflux yang naik. Jadi itu adalah cairan asam lambung yang kembali ke esofagus karena katup lambung kita terbuka ataupun longgar. Ini karena kita makan berlebihan, nggak dikunyah halus, dan menu-menunya itu nggak diperhatikan. Jadi makanannya itu adalah sembarangan, gorengan, kemudian makan yang pedas, cabai-cabean, yang santan-santanan dilahap aja semuanya. Itu nggak bagus ya. Biasanya juga habis makan langsung tidur. Itu yang dialami oleh pejuang GERD. Dan sensasi yang sering dialami itu adalah suka panas, Bun, di dada. Sampai di tenggorokan itu nggak enak, mengganjal, dan mulut itu biasanya rasanya pahit, asam. Itu adalah GERD. Sedangkan untuk radang lambung ataupun gastritis, menurut aku sensasinya itu Masya Allah butuh kesabaran ekstra, butuh banget ikhtiar yang luar biasa. Karena sensasinya itu adalah kita itu sering panas perutnya. Yang panas itu bukan di dada aja, tapi di perut. Panas, kadang perit, kadang nyut-nyutan, sut-sut gitu. Kemudian selain itu juga biasanya suka bunyi-bunyi perut kita. Karena apa? Produksi asam lambung kita, gasnya banyak, dan juga usus kita aktif. Makanya kita ngalamin itu banyak sekali kayak ada sesuatu di lambung. Sampai banyak yang nanya, Bunda, gimana sih cara mengeluarkan gas di lambung? Nah, sebenarnya kata dokterku, gastritis itu mudah sembuhnya, tapi mudah juga kambuhnya, tergantung dari pola makan kita, dari pola pikir kita, dari aktivitas kita, dari olahraga kita. Jadi pejuang gastritis ini harus disiplin. Kira-kira pejuang gastritis boleh puasa nggak sih? Boleh, tapi jangan dipaksakan. Gastritis ini kan ada radang, ada iritasi di lambung. Jadi kalau misalnya kita salah makan, perih lagi, ada gejolak lagi, ada sensasi lagi. Kalau perut kita kosong, mulai lagi masuk angin. Jadi pejuang gastritis itu nggak boleh telat makan meskipun 1 menit. Atur jadwal 2 jam sekali, makannya porsi kecil. Tapi kalau misalnya bulan puasa gimana, Bun?
Nah, alhamdulillah saat ini aku udah bisa puasa tanpa adanya sensasi-sensasi ya. Jadi buat kalian yang masih berjuang ataupun masih pemulihan gastritis tapi ingin puasa, dicoba bismillah. Yakin caranya, menunya perhatikan. Pada saat sahur pakai nasinya 1 centong aja. Menunya bisa pakai sayur sop, capcay ataupun sayur bening, itu enak. Dan pada saat sahur itu harus dikunyah halus. Sebelum sahur, saran aku konsumsi dulu tepung gerut. Nah, ini tepung gerutnya fungsinya apa? Agar lambung kita itu terlindungi. Dinding lambung kita yang tadinya luka, iritasi, ataupun yang ada radang, dilindungi sama ini. Jadi konsumsinya itu 30 menit sebelum sahur. Kalau kalian pengen sahurnya jam 4, bangunnya jam 3. Karena apa? Kita tuh prepare ya. Biasanya aku tuh bangun jam 3, ngangatin makanan atau masak dulu, lanjut konsumsi obat dokter. Kalau masih ada obat dokter, konsumsi obat dokter. Kalau nggak ada, konsumsi madu Z-Smax boleh. Pertama gimana? Konsumsi obat dokter dulu atau madu Z-Smax dulu. Jadi salah satunya aja ya. Kalau teman-teman konsumsi madu Z-Smax, obat dokternya nggak usah. Kalau misalnya konsumsi obat dokter, madu Z-Smax-nya nggak usah, tapi ini wajib. Kalau obat dokter itu kan dikonsumsinya kadang 1 jam sebelum makan atau 30 menit. Jadi kalau lagi puasa, bisa pada saat bangun tidur konsumsi obat dokter dulu, kemudian lanjut seduh ini. Ya, ini bangunnya jam 3. Setelah itu biasanya aku lanjut sholat malam. Habis sholat malam kan udah dingin ya tepung gerutnya. Makan tepung gerut dulu. Kemudian setelah itu jam 4 baru makan nasi. Itu nanti lambung kita nggak bakalan ada sensasi selama kita puasa. Kemudian setelah sahur, aku itu wajib banget konsumsi infus water kurma. Nah, kurmanya bisa kurma apa aja, mau kurma sukari, kurma alkasim, kurma bam. Tapi kemarin tuh aku beli kurma ini ya. Ini aku namanya kurma bam dari Al Samira. Ini menurut aku kurma basah yang lumayan enak. Teksturnya itu gemoy-gemoy gitu ya, tapi ini full, isinya padat. Aku beli 2 box dan tinggal segini guys. Aku nanti bakal order lagi. Jadi buat kalian wajib banget stok kurma, kemudian stok madu. Nah, kalau misalnya nggak ada infus water kurma, bisa konsumsi madu. Aku tuh kalau bulan puasa banyak yang harus aku siapin, tepung gerut, kemudian madu, dan juga kurma ini wajib banget. Kalau mau madu Z-Smax boleh, tapi saat ini alhamdulillah kan aku udah sembuh ya. Jadi untuk menjaga stamina aku tetap fit dan aku tetap semangat aktivitas, aku tuh selalu rutin konsumsi madu. Madunya itu madu ini ya. Aku beli madu murni yang 1 kilo karena dikonsumsi kami 1 keluarga. Jadi setelah makan nasi, aku minum air putih 1 gelas. Kemudian setelah itu aku sambil nonton dulu ya selonjoran, setelah 15 menit aku konsumsi ini. Caranya itu aku masukkan ke gelas dulu air hangat-hangat, aku tambahkan ini 2 sendok makan, lalu aku konsumsi. Itu enak dan kita nyaman, lambungnya seharian gak ada gangguan, dan kita tetap aktif, semangat aktivitas tanpa merasakan lemas. Dan tentunya kita juga harus mengurangi aktivitas ya, nggak boleh kecapean. Kalau kerjaannya tadinya mengangkat beban-beban yang berat, dikurangi setengahnya aja. Nggak boleh kecapean, nggak boleh kita itu terlalu lama bekerja. Kalau di bulan puasa nggak boleh kelamaan duduk juga, sama wajib banget tidur siang. Aku itu tidur siang jam 1 sampai jam 2, kadang jam 12 sampai jam 1 kalau di kantor. Tapi kalau di rumah aku tidurnya habis zuhur, kadang bangunnya jam 3, lebih lama. Pada saat bangun tidur pun setelah itu lanjut mandi, kemudian sholat asar dan menyiapkan menu buka puasa aku. Jadi itu nggak menimbulkan sensasi. Tapi kalau misalnya bunda aku udah ngelakuin kayak gitu, tapi tetap aja bun ada sensasi karena radang lambung, jangan dipaksakan. Ya, jadi kalau radang lambung ya masih pemulihan atau masih pengobatan, jangan dipaksakan ya teman-teman, karena itu takutnya menimbulkan sensasi yang lebih dahsyat lagi. Kita puasa sesuai kemampuan aja. Puasa itu wajib dilakukan oleh semua umat Islam di dunia ini, tapi kalau kitanya lagi sakit, lagi kurang sehat, jangan dipaksakan ya.
Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan, Bun, atas nama Lydia V. Bun, kemarin aku habis endoskopi lalu hasilnya radang dan lecet di lambung. Udah minum obat tapi sensasi kadang lebih sering muncul. Nah, jadi penyembuhan kita itu tergantung kondisi masing-masing orang ya. Kalau ada lecet, ada radang, berarti itu biasa pemulihannya 2 bulanan atau sampai 2-3 bulan lah ya. Saran aku rutinin konsumsi tepung gerut untuk melindungi dinding lambung kita. Radang lambung itu kan ada kayak iritasi gitu, ada lecet ya. Jadi sebelum makan apapun konsumsi tepung gerut agar lambung kita itu terlindungi. Sama hindari makanan pantangannya, hindari makanan yang bergas kayak kol, sawi putih, toge, itu dihindari. Kemudian makanannya dikunyah halus yang lembut-lembut dan jangan berlebihan. Sering konsumsi air putih dan rutin olahraga ya. Karena biasanya radang lambung ini kan sensasinya banyak ya, disertai dengan kecemasan, anxiety. Jadi kita juga harus sering olahraga, relaksasi atau meditasi agar pikiran kita tuh nggak selalu kemana-mana, nggak selalu stres dan nggak selalu cemas. Kemudian ini atas nama fans GWSM. Assalamualaikum Bunda, Bun, saya perutnya aman-aman tapi semalam susah. Apa mungkin karena saya biasanya mens nggak mood ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau datang bulan itu karena hormon ya. Biasanya sensasinya ada aja, entah itu perih, entah itu perut nggak nyaman, kadang sulit tidur, kadang pikiran kita suka sensitif. Jadi jangan khawatir kalau haid kita udah mulai, itu nanti bakalan normal lagi selama kita jaga pola pikir, jaga pola makan. Itu wajar, aku pun masih ngalamin kalau momen situ pasti ada aja sensasinya. Tapi itu nggak berlangsung lama, kadang cuma beberapa hari udah enakan lagi kalau kita udah haid ya. Kemudian atas nama Asmini, Bun, aku kecapean jalan-jalan pagi kejauhan jadi sakit kepala, pusing, badannya sakit semua. Olahraga itu jangan diforsir ya, sesuai kemampuan aja. Jadi kalau misalnya belum kuat jalan jauh, ya udah yang dekat-dekat aja atau berjemur di matahari pagi, yang penting gerak, stretching aja ya. Gerakan-gerakan yang aman aja untuk kita. Kalau kejauhan juga kan nanti kecapean, badan sakit semua. Kalau udah ngalamin kayak gini, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin B kompleks atau B12 atau neurobion itu bagus, sama mandinya pakai air hangat ya, agar badannya itu enakan dan lebih bisa fresh lagi. Istirahat yang cukup. Nah, kemudian ini badan aku masih kurus aja, Bun, itu wajar aja ya. Jadi kalau pencernaan kita masih terganggu, makanan kita itu kan gak bisa dicerna secara sempurna dan gak bisa diserap oleh tubuh kita 100%. Jadi dia gak bisa jadi daging, teman-teman. Makanya sabar, kalau pencernaannya udah sembuh, kalau lambungnya udah sehat, itu nanti bakalan naik lagi berat badannya. Dan itu gak instan ya, step by step, bertahap. Cara kita saat ini ya, tugas kita adalah saat ini menjaga pola makan kita agar asam lambung kita nggak kambuh-kambuh, menjaga pola pikir kita, olahraga kita, dan bisa dibarengi konsumsi kayak madu, susu. Kalau misalnya udah nggak perih-perih, bisa bantu konsumsi madu SR Gomilku atau bisa konsumsi madu. Ya, madunya madu apa aja ya, madu pure honey yang dari bunga kelengkeng, ini juga bagus menambah nafsu makan, menambah imunitas. Kemudian makannya juga harus dikunyah halus, istirahatnya yang cukup, sama tidurnya yang cukup, olahraganya yang cukup. Aku juga dulu sama, kurus ya, kadang nimbang hari ini naik, besok turun lagi. Itu yang buat kita stres, dan pikirannya harus dikontrol ya, karena kalau kita makin stres itu makin kurus badan kita, karena stres itu cepat banget ya membuat kita kurus. Makanya pikirannya harus dikontrol, harus happy. Yang penting udah nggak ada sensasi di lambung, itu nanti bakalan normal lagi. Jadi kalian gak usah takut. Tugas kita harus sembuh dulu lambungnya, anxiety-nya juga harus sembuh agar badan kita, berat badan itu perlahan-lahan naik. Kemudian konsumsi buah-buahan juga, sayur-sayuran itu wajib dan dikunyah halus agar lambung kita sehat, pencernaannya sehat. Jadi kalau misalnya pencernaan kita udah sehat, udah bisa dicerna secara sempurna dan bisa jadi daging. Jadi badan kita juga perlahan-lahan naik. Sama satu lagi, hindari searching apapun di internet dan hindari timbangan. Karena kalau kita nimbang hari ini turun, stres lagi, kok nggak naik-naik sih, dan itu bisa membuat kita makin drop. Sama hindari searching, karena kalau kita ngelihat badan makin kurus itu, ih ternyata ada penyakit ini, takut banget Bun, sakit parah, takut aneh-aneh. Kalau kita udah ngelihat sesuatu yang serem, itu bakalan
ke bawah pikiran, dan itu membuat kita nggak nafsu makan, jadi cemas terus, takut terus, dan itu membuat kita berat badannya makin turun. Jadi harus hati-hati ya, lakukan hal yang positif, perhatikan makanannya, lakukan olahraga, dan jangan ngeluh-ngeluh terus. Ikhtiar aja teman-teman ya, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga puasa kita lancar, sehat, dan kita juga selalu dilancarkan rezekinya ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!